Kota Konstantinopel adalah sebuah kota kuno yang terletak di Istanbul, Turki. Kota ini terkenal karena sistem pertahanannya yang sangat kuat berupa tembok yang dinamakan Tembok Konstantinopel. Tembok ini dibangun semenjak kota Konstantinopel didirikan sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Tembok Konstantinopel merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia. Meskipun sudah berapa kali diserang ataupun dikepung oleh berbagai bangsa, namun kota ini tidak berhasil direbut, hingga serangan daripada Sultan Ottoman yang pada akhirnya berhasil menguasainya. Berdasarkan tipologinya, kota Konstantinopel termasuk kota pertahanan, yaitu sebuah kota yang memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan juga pertahanan sebuah negara. Hal ini terlihat dengan adanya dinding yang berdiri mengelilingi kota, dan juga menara dan benteng-bentengnya yang sangat besar yang terlihat begitu jelas dari berbagai penjuru. Di bagian terluar daripada dinding Konstantinopel, dikelilingi dengan beberapa perairan di sekitarnya, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan juga Teluk Tanduk Emas. Di dalam kota ini terdapat bangunan seperti balai, kerajaan, pelabuhan, universitas, perpustakaan, monumen, dan juga bangunan persediaan air. Dinding Konstantinopel memiliki panjang yaitu 5,7 km dari arah selatan ke utara. Di dalam dinding tersebut terdapat sebanyak 9 gerbang utama. Kemegahan dan kejayaan kota Konstantinopel membuat banyak bangsa ingin mengambil kekuasaan di kota ini. Dalam morfologi dinding Konstantinopel terbagi menjadi beberapa lapis. Garis pertama pertahanan berupa parit dengan lebar 22 meter dan kedalaman 6 meter. Terhubung dari ujung ke ujung pantai sepanjang 5,7 km. Pipa dari dalam kota berfungsi untuk mengisi air ke dalam parit. Dinding pertama berfungsi sebagai tempat pemanah sehingga dapat menyerang musuh yang mencoba menyeberangi parit. Musuh yang beruntung melewati parit harus menghadapi rentetan senjata dari dinding kedua yang memiliki ketinggian 8 meter. Dinding ini dibuat lebih tinggi agar menahan musuh selama mungkin sampai mereka dapat melewati. Jika musuh tetap selamat hingga melewati dinding kedua, musuh akan dihadapi oleh pertahanan terakhir, yakni dinding raksasa. Dinding terakhir memiliki lebar hingga 3 meter yang sanggup menampung 4 baris prajurit, dengan ketinggian hampir 10 meter. Prajurit Turki mencoba menggali terowongan di bawah dinding. Namun dinding Konstantinopel memiliki pondasi yang sangat dalam. Dalam sejarah awalnya, Konstantinopel mengambil nama dari Bizantium, sebuah kota kuno di Bosporus, yang bertempat di jalur perairan strategis yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Aegea. Kaisar Romawi Konstantin telah mengganti nama kota ini menjadi Konstantinopel pada abad keempat dan menjadikannya ibu kota saudara kekaisarannya. Termasuk ke dalam bagian timur Kekaisaran Romawi, Konstantinopel ini mampu bertahan selama 1000 tahun, mempertahankan Eropa dari invasi dari timur oleh Persia, Arab, dan Turki. Bizantium bertahan karena Konstantinopel ini dilindungi dengan baik oleh tembok dan perairan kota yang merupakan mahakarya pada zamannya. Pada puncaknya pada abad ke-6, Bizantium menguasai sebagian besar wilayah Kekaisaran Romawi asli, semenanjung Siberia, Prancis modern, dan Inggris. Bizantium juga menguasai Suriah, Mesir, dan Palestina. Tetapi di pertengahan abad ke-7, mereka kehilangan sebagian besar wilayah mereka di tangan pasukan Arab. Kaisar Bizantium besar pertama adalah Justinian I di tahun 482 hingga 565. Ambisinya adalah mengembalikan kekaisaran Romawi kuno. Dipimpin oleh Jenderal Belisarius yang mampu memukul mundur Persia ke timur, Vandal di Afrika Utara, Ostrogoth di Italia, dan Bulgaria hingga Slavia di Balkan. Melalui kampanye militer ini, Justinian I meletakkan dasar untuk masa depan dengan membangun sistem hukum dan administrasi yang kuat pada Konstantinopel. Dalam ekonominya, Konstantinopel juga merupakan wilayah terkaya di Eropa selama berabad-abad karena terletak di jalur perdagangan antara Asia, Eropa, Laut Hitam, dan Laut Aegean.
dan merupakan titik utama dan titik tujuan penting untuk jalur sutra di Tiongkok. Koin emas Bizantium utama, nomisma, merupakan mata uang di seluruh Mediterranean selama 800 tahun. Posisi strategis Konstantinopel ini akhirnya menarik kecemburuan dan permusuhan dari berbagai penjuru dunia. Angkatan Laut Bizantium menjaga jalur laut tetap terbuka untuk perdagangan dan menjaga jalur pasokan tetap bebas, sehingga perdagangan tetap berjalan di Konstantinopel. Pada abad ke-8, serangan darat dan laut oleh orang Arab sebagian besar dikalahkan oleh senjata terkuat Konstantinopel, yaitu api Yunani. Api yang dikatakan tidak bisa padam. Pada abad ke-7 dan ke-8, pasukan Arab menyerbu Mesir, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol, menghilangkan wilayah-wilayah ini secara permanen dari kendali Bizantium. Kemenangan Turki di Manzikert pada tahun 1071 juga menyebabkan kemunduran pada Bizantium. Di abad ke-14, Turki menginvasi Eropa, merebut Adrianopel, dan melewati Konstantinopel. Mereka menetap di Balkan dan mengalahkan tentara salib di Nikopolis pada tahun 1396. Pada Mei 1453, Sultan Turki Mehmed merebut Konstantinopel dengan bantuan meriam berat. Jatuhnya kota ini mengakhiri pertahanan Konstantinopel.